Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Syuban Fiddin? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sosok Al-Khidir alaihi salam, seorang hamba Allah yang kisahnya begitu penuh hikmah dan pelajaran mendalam, sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Quran, khususnya dalam pertemuannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam suatu ketika menyampaikan kepada kaumnya bahwa beliau adalah orang yang paling berilmu. Namun, Allah kemudian mewahyukan bahwa ada seorang hambanya yang memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh Musa. Hamba tersebut adalah Al-Khidir. Nabi Musa pun bertekad untuk menemuinya demi menuntut ilmu. Perjalanan panjang pun ditempuh hingga akhirnya beliau bertemu dengan Al-Khidir di suatu tempat pertemuan dua lautan. Disinilah dimulai pelajaran luar biasa tentang kesabaran, hikmah, dan rahasia takdir Allah. Saat Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti Al-Khidir, beliau menjawab bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar atas apa yang akan ia lihat. Namun, Nabi Musa tetap berjanji untuk bersabar dan tidak akan membantah. Perjalanan mereka pun dimulai. Dalam perjalanannya terdapat 3 peristiwa penuh hikmah. Yang pertama, Al-Khidir tiba-tiba melubangi perahu. Al-Khidir tiba-tiba melubangi perahu milik orang-orang miskin yang telah membantu mereka. Nabi Musa terkejut dan menegurnya. Secara zahir, tindakan itu tampak merugikan. Namun ternyata di baliknya ada hikmah besar. Di depan mereka ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang bagus. Dengan melubangi sedikit perahu itu, perahu tersebut selamat dari perampasan. Peristiwa yang kedua yaitu Al-Khidir membunuh seorang anak kecil. Ini membuat Nabi Musa sangat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, penjelasan di akhir kisah mengungkap bahwa anak tersebut kelak akan menjadi durhaka dan membawa kesengsaraan bagi kedua orang tuanya yang beriman. Allah hendak menggantinya dengan anak yang lebih baik dan lebih suci. Peristiwa yang ketiga, Al-Khidir mendirikan dinding tanpa upah. Di sebuah negeri yang penduduknya tidak mau menjamu mereka, Al-Khidir memperbaiki dinding yang hampir roboh tanpa meminta imbalan. Ternyata di bawah dinding itu terdapat harta milik 2 anak yatim. Ayah mereka adalah orang soleh dan Allah menjaga harta itu sampai mereka dewasa. Siapakah Al-Khidir sebenarnya? Sahabat Syuban Fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut kami mencoba mengulas sosok Al-Khidir. Siapa nama aslinya? Nasab keturunannya? Hidup dari zaman siapa? Benarkah beliau mempunyai kehidupan abadi? Dan apakah beliau masih hidup sampai sekarang? Syuban Fiddin. Nama dan nasab Al-Khidir alaihissalam. Kenapa dinamakan Al-Khidir? Al-Khidir sebenarnya adalah sebuah julukan. Penamaan ini sesuai dalam hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya ia dinamakan Al-Khidir karena bila ia duduk di atas hamparan bumi yang berwarna putih, maka seketika itu bumi itu berubah menjadi hijau, dan akan tampak dari baliknya warna kehijauan. Mengenai nama asli dan nasabnya, Syekh Ibrahim Fatih Abdul Muqtadir dalam Menyibak Tirai Misteri Nabi Khidir menjelaskan, ada beberapa pendapat, yakni sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lainnya seperti Al-Imam Nawawi. Pendapat pertama, Al-Khidir adalah termasuk anak Adam, sebagaimana yang diriwayatkan Daruqutni di dalam kitab Al-Afrad. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkomentar, riwayat ini lemah dan munqati. Lanjutnya, sanadnya lemah dan munqati, riwayatnya tidak bisa dipercaya, dan ada hak tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Pendapat kedua, Al-Khidir adalah anak Kabil bin Adam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hatim As-Sajistani dalam kitab Al-Ma'munin. Beliau berkata,
Guru-guru kami, di antaranya Abu Ubaidah, telah menjelaskan kepada kami bahwa Al-Khidir adalah manusia yang paling panjang umurnya. Dan beliau Al-Hafidh berkata, hadis ini sanadnya ma'bali, artinya sanadnya terputus di mana ada dua orang perawi tidak bertemu langsung. Nama sebenarnya adalah Al-Khidir menurut pendapatnya. Ada yang mengatakan juga bahwa nama sebenarnya adalah Amir dan diriwayatkan pula dari Aban bin Sulaiman dari Al-Hasan bin Abi Hasan Al-Basri. Pendapat ketiga, dia adalah Balia bin Malikan bin Falik bin Abir bin Syah bin Arfa'syats bin Sam bin Nuh alaihissalam. Pendapat ini dari Wahab bin Munabi didukung oleh Ibnu Qutaibah dan Al-Imam Nawawi. Beliau menambahkan, kalian adalah nama lain dari Malikan. Pendapat keempat, dia adalah Al-Ma'mar bin Malik bin Abdullah bin Nasr bin Al-Azdi. Pendapat ini disampaikan oleh Ismail bin Abi Uwais. Pendapat kelima, dia adalah Amail bin An-Nun bin Al-Is bin Ishaq. Pendapat ini juga disampaikan Ibnu Qutaibah. Pendapat keenam, dia berasal dari keturunan Harun saudara Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan dari Al-Kalbi dari Abu Solih dari Abu Hurairah dari Ibnu Abbas. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hal ini sangat tidak mungkin. Dan lebih aneh lagi apa yang dikatakan Ibnu Ishaq bahwa sesungguhnya dia adalah Armia bin Khalifyan. Pendapat itu telah ditolak oleh Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Pendapat ketujuh, dia adalah cucu dari anak perempuan Fir'aun. Riwayat ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ayub dari Ibnu Lu'aiyah. Dan disebutkan juga dia adalah cucu dari anak laki-laki Fir'aun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Najasyi. Pendapat kedelapan, dia adalah Ilyas, sebagaimana yang diceritakan oleh Muqatil. Al-Hafidh berkata, hal ini sangat tidak mungkin. Pendapat kesembilan, dia berasal dari keturunan bangsa Persia. Riwayat ini dari Ibnu Syu'aib. Riwayat ini dikeluarkan oleh At-Tabari dengan sanad yang baik dari riwayat Damroh bin Robi'ah dari Ibnu Syu'aib. Pendapat ke-10, dia adalah salah seorang anak yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan hijrah bersamanya dari negeri Babilonia. Diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tarikhnya bahwa ayahnya adalah berasal dari bangsa Persia dan ibunya bangsa Romawi. Dikatakan juga sebaliknya, bahwa ayahnya adalah bangsa Romawi dan ibunya Persia. Pendapat yang lebih jelas. Pendapat yang paling jelas dari beberapa pendapat di atas adalah pendapat ketiga. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fath Al-Bari, di mana beliau berkata, beliau adalah Balia bin Malikan bin Falik bin Abir bin Syah bin Arfa'syats bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ada perbedaan pendapat tentang nama bapaknya. Disebutkan bahwa namanya adalah Malikan, atau Kalman, atau Armil, atau Kabil, dan pendapat pertamalah yang lebih populer. Berdasarkan hal ini, maka pendapat ketiga adalah pendapat yang paling jelas, dan dia adalah Balia bin Malikan bin Falik bin Abir bin Syah bin Arfa'syats bin Sam bin Nuh alaihissalam. Riwayat ini diambil Al-Imam Nawawi dari Wahab bin Munabih. Nasab Al-Khidir. Menurut catatan nasab ini, bahwa Al-Khidir lahir sebelum Ibrahim alaihissalam, karena ia adalah anak paman kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ats-Tsa'labi berpendapat bahwa dia hidup sebelum atau sesudah masa kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada kepastian yang jelas mengenai zaman di mana Al-Khidir alaihissalam hidup. Namun, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan di dalam kitab tarikhnya, sesungguhnya ia hidup di zaman Raja Afriyun adalah pendapat umum ahli kitab yang pertama, Yahudi. Ada juga yang berkata bahwa ia hidup di masa awal kehidupan Zulkarnain, yang sejaman dengan kehadiran Ibrahim alaihissalam. Berkata Ibnu Jarir, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengangkat seorang khalifah atas kaum Bani Israel, dan ia diutus bersamanya Al-Khidir alaihissalam sebagai nabi. Antara waktu di mana dia hidup dan zaman kehidupan Afriyun 1000 tahun lamanya. Pendapat yang mengatakan bahwa dia hidup di zaman Afriyun adalah tidak pasti, kecuali kemungkinan dia diutus sebagai nabi di zaman raja tersebut. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, maksud dari pendapat Ibnu Ishaq, Al-Khidir diutus sebagai nabi menemani seorang khalifah itu, yaitu Allah membantunya dengan mengutus Al-Khidir bersamanya. Atau di masa tersebut, masa dia diangkat sebagai nabi, kemudian diutus sebagai rasul bersama raja tersebut.
Aku berani berkata tentang hal tersebut karena adanya keumuman berita bersama Musa alaihi salam. Dan ini jelas menunjukkan tepatnya pendapat yang mengatakan bahwa dia seorang nabi. Disebutkan juga kalau Al-Khidir alaihi salam diutus kepada Bani Israel guna memperbaiki keadaan di masa Musa alaihi salam, ketika telah terjadi banyak fitnah pada Bani Israel. Hanya Allah yang maha mengetahui perkara goib dari kehidupan Al-Khidir. Status kenabian Al-Khidir alaihi salam. Mengenai kenabian Al-Khidir telah ditetapkan menurut nas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa beliau melakukan hal tersebut atas dasar perintah Allah dan wahyunya yang diwahyukan kepadanya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, maksudnya, wahai Musa, perbuatan yang Anda lihat barusan tadi bukanlah berasal dari pikiranku ataupun dari keinginanku, karena semua yang kuperbuat itu berasal dari perintah Allah kepada diriku. Diriwayatkan dari Qatadah, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang melaksanakan perbuatan tersebut atas perintah langsung dari Allah. Berkata Ibnu Katsir, maksudnya aku diperintah oleh Allah dan aku menaatinya. Dan di dalamnya adalah merupakan dalil bagi yang mengakui nubuwah Al-Khidir alaihi salam. Al-Imam Nawawi berkata, perbuatan Al-Khidir adalah perintah Allah, dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Khidir adalah nabi yang telah menerima wahyu darinya. Yang kedua, Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Al-Khidir dengan ilmu yang tidak diajarkan kepada Musa alaihi salam. Berkata Al-Hafiz, dia adalah nabi dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut, karena bagaimana mungkin seorang yang bukan nabi lebih tahu daripada nabi? Telah berkata Syekh Asy-Syinkiti di dalam tafsir Adwa Al-Bayan, sesungguhnya perintah Allah hanya dapat terlaksana dengan jalan wahyu, karena tidak ada jalan untuk mengetahui perintah Allah dan larangannya, kecuali dengan jalan wahyu Allah Jalla wa'ala, termasuk menghilangkan nyawa yang tidak bersalah secara zohir, menghilangkan kapal agar tidak terlihat oleh kapal perompak dengan membocorkannya, karena menghilangkan nyawa orang lain atau hartanya adalah tidak dibenarkan kecuali dengan jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membatasi cara memberi peringatan di dalam wahyu pula dengan firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya tidaklah aku memberi peringatan kecuali dengan wahyu, dan ini adalah bentuk kalimat untuk membatasi makna yang dimaksud, atau sigoh hasr. Yang ketiga, Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba. Berkata Abu Sa'ud di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ayat ini mengingkari kelompok yang menganggap Al-Khidir bukan nabi yang bertujuan untuk mengangkat kedudukannya dan menambah kemuliaannya. Firman Allah Ta'ala, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Yang dimaksud daripada rahmat di sini adalah wahyu dan kenabian, dan ilmu goib yang khusus yang tidak diketahui kadarnya. Asy-Syinkiti menjelaskan, hamba yang disebut di dalam ayat yang mulia ini adalah Al-Khidir, berdasar ijma para ulama, dan berdasar dalil-dalil sahih yang berupa perkataan Nabi yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi para ulama dari beberapa ayat dipahami juga bahwa yang dimaksud rahmat di sini adalah rahmat kenabian, dan di antara dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa rahmat dan ilmu yang Allah karuniakan kepada hambanya Al-Khidir adalah dengan jalan wahyu dan kenabian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Sesungguhnya apa yang kuperbuat itu berasal dari perintah Allah semata. Kemudian beliau menambahkan lagi, dengan ini terbukalah pandangan kita bahwa apa yang dilakukan Al-Khidir alaihi salam dengan membunuh seorang bocah yang tidak bersalah dan membocorkan kapal yang ditumpanginya adalah dalil yang nyata tentang kenabian Al-Khidir. Al-Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya menyandarkan perkataan yang menunjukkan kepada nubuat Al-Khidir, yakni perkataan Musa,
Bolehkah aku mengikutimu supaya Anda mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Firman Allah Ta'ala, Musa berkata, sesungguhnya akan kami dapati sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Dan perkataan Al-Khidir, dan bagaimana Anda dapat bersabar atas sesuatu yang Anda belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Quran Surat Al-Kahfi ayat 68. Yang keempat, Quran Surat Jin 26-27. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang goib. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di muka dan di belakangnya. Ketika telah ditampakkan kepada Al-Khidir ilmu goib, sebagaimana dia memberitahu bahwa anak tersebut suatu hari nanti akan menjadi kafir, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Khidir adalah seorang nabi berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas, karena Allah mengkhususkan ilmu goib untuk para rasul dan nabi. Sedangkan bagi selain mereka, Allah tidak membuka ilmu goib sedikit pun. Berkata Ibnu Abbas dan Wahib bin Munabih, Al-Khidir adalah seorang nabi dan bukan rasul. Berkata Ismail bin Abu Ziyad dan Muhammad bin Ishaq dan beberapa ahli kitab, sesungguhnya dia diutus kepada kaumnya, dan kaumnya menerima dakwahnya. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Hasan Ar-Rumani. Kemudian Ibnu Jarir berkata, Abu Hayyan dalam tafsirnya, dan jumrah ulama berpendapat bahwa Al-Khidir adalah seorang nabi dan ilmunya adalah ilmu batin, sedangkan ilmu Musa adalah ilmu zahir. Kabar kematian Al-Khidir alaihissalam di dalam Al-Quran. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Al-Imam Ibnu Jarir menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa dia tidak memberikan kehidupan yang abadi kepada seorang pun dari keturunan Adam sebelum kamu, wahai Muhammad, di dunia. Maka kami pun tidak memberikan kehidupan yang abadi kepada seorang pun di dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, kami tidak menjadikan bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad, hidup abadi di dunia. Akan tetapi, setiap yang ada di atas bumi ini fana, binasa, dan hanya wajah Rabb-Mu yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang tersisa. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Para ulama telah mengambil dalil dari ayat yang mulia ini bahwa Al-Khidir alaihissalam telah wafat dan tidak hidup abadi sampai sekarang. Karena dia adalah manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan tidaklah kami jadikan manusia sebelum kamu kehidupan yang abadi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Syekh Asy-Syinkiti berkata, secara lahiriah umumnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Anbiya ayat 34 bahwa manusia adalah bentuk nakirah, yakni belum ada kata sandangnya dan berada di dalam kalimat yang berbentuk nafi, peniadaan. Maka kata manusia mencakup seluruh manusia yang tidak memiliki kehidupan yang abadi, khususnya yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Al-Khidir adalah manusia yang hidup sebelum Rasulullah SAW. Dan karena minum mata air kehidupan, kehidupan menjadi abadi sampai hari kiamat. Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, kalau yang dimaksud manusia sebelum Nabi SAW yang memiliki kehidupan abadi adalah Al-Khidir alaihissalam. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 81. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, telah berbicara kepada Al-Musanna, berkata kepadaku Ishak, berkata kepadaku Amru bin Abi Husain, berkata kepada kami Abu Rawat dari Abu Ayyub, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, bila Allah mengutus Nabi Adam dan Nabi setelahnya, maka Allah mengambil atasnya perjanjian, dan pada Nabi Muhammad, perjanjiannya adalah, seandainya dia diutus dan dia masih hidup, maka tentu dia akan beriman kepadanya dan menolongnya. Dan Allah memerintahkan kepadanya
untuk mengambil perjanjian atas kaumnya. Dan diriwayatkan juga seperti ini dari Ibnu Abbas dan Qatadah dan As-Sudi. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, seandainya Al-Khidir ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan datang kepadanya, menolongnya dengan tangan dan lisannya, dan berperang di bawah benderanya. Karena itu adalah sebab-sebab terbesar imannya sebagai seorang hamba. Sebab ia mengetahui kisahnya bersama Musa alaihissalam. Berkata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, sesungguhnya jika Al-Khidir masih hidup hingga zaman Rasulullah, tentu ia akan sudah pasti menjadi pengikut beliau, menolongnya, berperang bersamanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bagi seluruh umat manusia dan jin. Dan ayat yang menunjukkan keumuman risalahnya banyak sekali. Seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Dan firman-Nya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, dan Dia memberi peringatan bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Dan firman-Nya Ta'ala, kami mengutusmu hanyalah untuk seluruh umat manusia. Quran Surat Saba ayat 28. Jelas bahwa jika ada seorang nabi hidup sezaman dengan Rasulullah, maka ia harus mengikuti beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abi Syaibah dan Al-Bazar dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa lembaran Alkitab yang dia dapat dari beberapa ahli kitab dan membacakannya kepada beliau. Lalu Rasulullah pun marah dan berkata, seandainya Musa hidup, tentu ia akan mengikutiku. Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul seandainya mereka masih hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan dibebankan kewajiban untuk mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan di bawah perintahnya secara umum dalam syariatnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sholat Isya di akhir hidupnya. Setelah mengucapkan salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kemudian bersabda, tidakkah engkau lihat malam ini? Karena sesungguhnya di penghujung 100 tahun, tidak ada seorang pun pada hari ini yang tersisa di atas muka bumi ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tentang wafatnya para sahabat secara berangsur-angsur, hingga tidak tersisa seorang pun dari generasi tersebut setelah berlalu 100 tahun. Para sahabat memahami sabda ini sebagai berita umum, bahwa seluruh manusia yang hidup saat itu tidak akan melewati 100 tahun. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, bahwa maksudnya adalah setiap jiwa yang ada pada malam itu tidak akan hidup lebih dari 100 tahun, baik sebelumnya maupun sesudahnya.